Bismillahirrahmanirrahim. Huruf kha. Huruf kha artinya hadis yang dimulai dengan huruf kha. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaba abdun wa khasira lam yaj'alillah ta'ala fi qalbihi rahmatan lil bashar. Khaba tuno rugi sapa abdun kawula, wa khasira lan tegese rugi sapa abad. Sungguh akan sangat merugi siapa orang lam yaj'al kang orang dadi akan sinten Allah Ta'ala fi qalbihi in dalam atine rajul orang dadi akan rahmatan ing rasulas belas kasihan lil basyari maring menungso. Sungguh celaka, rugi orang yang di hatinya tidak ada rasa kasih sayang pada manusia. Artinya Allah ini menaruh di hati manusia yang baik rasa belas kasih, rasa cinta ya. Barang siapa tidak punya rasa belas kasihan, siapa orang tidak ada rahmat di hatinya, berarti dia jauh dari rahmatnya Gusti Allah. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang berhati belas kasih, orang-orang yang berhati lembut itu disayangi oleh Gusti Allah yang Maha Rahman. Khalifu al-musyrikin, khalifu padha nulayani sira kabeh al-musyrikina ing pira-pira wong musyrik. Ahfu podong guntingo siro asyawariba ing piro-piro brengos kumismu supaya dicukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan orang muslim ini ada identitasnya ya. Orang Islam harus ada identitas pembedanya. Jangan katut-katutan. Jangan kita ini ikut-ikutan orang non-muslim. Lah, tren pada saat itu orang musyrik itu kumisnya panjang, jenggotnya pendek. Maka Nabi menyuruh kita sebaliknya, ahfu guntingo sira kabeh asyawariba ing pira-pira brengos wa aufiru lan ngeculno sira ngingu sira al-lihya ing jenggot. Nah, ini ajaran berjenggot itu. Memang betul ada ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tren ya, tren pada saat itu orang-orang musyrikin itu brengosnya panjang ya. Maka Nabi membuat tren sendiri, jangan menyamai orang musyrik ya. Tapi kalau hari ini orang Yahudi pun ya jenggoten ya. Berarti bodoh kalian. Zaman dulu itu ada tujuan untuk kita ini ada identitas gitu. Seperti santri pakai kopiah gitu. Supaya kamu ada pembeda dengan yang lain, sehingga kamu
Kalau pakai kopiah merasa dirimu sebagai santri. Kon kate suwit-suwit kupluan kan isin. Kenapa? Identitas santri. Penting ada identitas, makanya tentara ada seragam, polisi ada seragam, supaya dia ada kebanggaan pada organisasi ya. Sama dengan santri. Santri sarungan, kopiahan, supaya ada identitas sehingga kamu menjadi bangga dan berhati-hati. Nah, pada zaman itu Rasulullah SAW menyuruh dicukur brengos, tapi bukan dicukur total ya. Ya dicukur tidak supaya tidak sampai nutupi bibir ini lah ya, kayak begini nih lah. Nah, maksudnya kok sampai dicukur entek. Lanang kalau brengosnya kan dia kurang keren. Nah, kayak ada brengosnya tapi tidak terlalu panjang gitu lah. Terus jenggot itu juga jangan terlalu panjang ya, berjenggot itu bagus tapi nggak usah koyok jenggotnya udus kibas apa udus berong itu ya, jenggot sedikit itu bagus-bagus saja. Ini sebetulnya soal identitas ya, supaya orang muslim pada saat itu terbedakan dari yang lain. Tapi bukan berarti ini wajib. Ada orang yang menganggap ini wajib sehingga kalau nggak jenggotan dianggap bukan orang Islam. Ini hanya soal identitas ya, bukan menyangkut akidah ya. Jadi tidak usah berlebihan. Mau pakai jenggot silahkan. Nggak punya jenggot ya nggak apa-apa. Saya ini jenggotnya arang-arang didawakno koyo opong ya. Boleh tidak pakai jenggot ya. Hukumnya tidak wajib ya. Kalau ada orang jenggotan juga boleh ya, juga bagus ya. Yang penting jangan saling mengolok-olok. Sebetulnya ini hanya soal bagaimana umat Islam ini punya identitas yang tidak sama dengan yang lain. Nah, hari ini orang Yahudi juga jenggotan, orang Amerika ya jenggotan. Jenggot ini sudah menjadi apa? Ya menjadi gaya hidup lah. Semua orang India jenggotan. Zaman Nabi dulu jenggot ini pembeda. Sing jenggotan orang Islam. Hari ini UHP jenggotan. Ya berarti kan sudah tidak menjadi pembeda bagi yang lain. Hud ngalapa sira al hikmata ing hikmah. Hikmah itu ya pendapat atau ilmu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna untuk orang lain ya, hikmah, kebijaksanaan. Ngalapa sira al hikmata ing hikmah wala yadurru kalan orang bahayani ka ing sira min ayyi wi'ain saking endi-endine wadah kharajat metu apa hikmah dari manapun yang pengetahuan yang baik, sesuatu kebijaksanaan, kalimat atau larangan atau perintah atau cegahan, yang itu semua bermanfaat, itu hikmah. Dari siapapun min ayyiwi'a, siapapun yang mengingatkan kamu kebaikan, ambil ya. Tidak peduli yang ngomong itu anak kecil, orang tua, orang miskin ya. Jangan melihat siapa yang mengucapkan, lihatlah apa yang diucapkan. Gitu. Jadi hikmah itu bagus ya. Hikmah itu ambillah ilmu dari mana saja ya. Kamu bisa mengambil dari ya kejadian hari ini, pandemi ini kan ada hikmah. Hikmahnya dari pandemi ini kita menjadi apa? Menjadi mungkin lebih takut pada Allah. Hikmahnya dengan pandemi ini kita lebih banyak berdoa,
banyak di rumah ya. Banyak memohon. Ada hikmah. Ambillah pelajaran dari segala sesuatu ya. Dari siapapun ya, seperti hari ini tentang kesehatan. Walaupun yang berbicara ini non muslim ataupun orang lain yang beri petunjuk kebaikan, itu Cina, itu Amerika, tidak masalah. Yang penting siapapun menunjukkan kepada kamu hal yang baik, ambillah. Rawahul Hakim. Selanjutnya khudil amra bit tadbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengambil sesuatu tindakan dengan perhitungan. Khud ngalapo sira al amra yang perkara bit tadabbur. Ada lafadznya, ada yang mengatakan bit tadbir, ada yang lafadznya bit tadabbur. Bit tadbir ya, kalau tadbir itu artinya ya dengan perhitungan. Tadbir itu perencanaan ya. Segala sesuatu itu hendaknya dipertimbangkan sebelumnya. Kamu jangan berbuat sesuatu yang kamu tidak mengetahui apa akibatnya. Ojo katut-katut anut grup yuk. Nah, jangan ikut-ikutan sesuatu yang kamu tidak ngerti. Makanya Rasulullah SAW hendaknya mengambil sesuatu, maksudnya mengambil keputusan dengan tadbir. Tadbir itu pemikiran tentang akibat ya. Ebit tafkir fi tuburi, memikirkan resikonya di belakang bagaimana. Jadi kalau kamu mau kuliah, pikiran kuliah itu apa, tujuannya jadi apa, kan? Jangan kamu itu ono konjone kuliah, melok kuliah, tapi kamu tidak punya target, rugi. Kuliah ini kan mahal. Satu semester 7 juta. Yang kena gitu ku sapi pedet. Ulung semester oleh ulung sapi. Kan kalau kamu tidak punya tujuan, lebih baik buat beli sapi. Kamu harus ada targetnya ya. Jangan ada teman kuliah tapi gak kena, akhirnya nganggur, akhirnya tidak ada fungsinya. Banyak anak desa-desa itu wis moro-moro kabeh kuliah sampai bapak nih dodolan Tegal. Ada dulu di sini orang bapaknya sampai menjual sawah, anaknya kuliah jurusan sastra. Sudah saya ingatkan, buat apa kamu kuliah sastra, untuk apa? Di Jogja sampai S2 sastra. Saya bilang ya kuliah itu bagus lah, tapi kan targetnya harus jelas, untuk apa? Sampai 2 kali bapaknya jualan sawah itu saya beli. Tapi kemudian setelah itu saya tanya suatu saat ketemu, di mana anakmu? Pak Haji, di Jogja. Ngapain? Ya usaha kecil-kecilan. Usaha apa? Jahit. Dan jahit itu gak usah dodol sawah, terus kena gitu ke pabrik. Nah gimana ini? Targetnya gak jelas gitu. Makanya kalau kamu mau kuliah, dipikir dulu jurusan apa, fungsinya apa, untuk apa gitu loh. Sekarang ini banyak yang sudah sarjana, setelah itu gak tahu berbuat apa. Jadi sekolah hanya untuk menunda pengangguran aja, setelah itu nganggur lagi. Makanya saya lebih suka yang kamu apa yang mau pikir, untuk apa, setelah kuliah itu apa tujuannya gitu loh. Wakil angkatan saya, teman-teman saya itu kuwabe kuliah, gerutuk. Mari kan yang balik nang pasar, balik nang dapur, balik nggak jelas ya. Segala sesuatu kamu pikir dulu, oh saya ini tujuannya ini, untuk ini gitu loh. Hanya kamu pikir ke belakangnya itu apa, seperti orang main catur, 2 langkah di belakang gitu loh. Apa tujuannya? Ngono arek duwe so markeso arek itu loh. Kuliah apa ilmu pemerintahan.
Tak tahu kon kepengin dadi camat ta. Guyu to. Mari saiki yo gak dadi apa-apa dadi makelar. Lah wong arek duwe iso marke iso kuliah ilmu pemerintahan dia kok kemenul ngono. Mbok yo kon kuliah jurusan syariah mana mulang mesti payu ke kampunge. Bahasa Inggris apa pendidikan kan karuan. Kalau kamu ikut-ikutan ngono arek Lumajang gerutu-gerutu kuliah ekonomi. Kok tak takon tujuannya apa? Wis gak jelas pokoke kuliah. Oleh 2 tahun leren kabeh, gerutu-gerutu leren. Lah aja gak jelas tujuannya apa. Ngono saking kepengin nang Malang, kepengin kos. Cik keren. Cari pacar mahasiswi. Jadi gampang. Uangnya kepingin duwe bojo mahasiswi gampang. Ya bojone kon kuliah maneh lah istilah mahasiswi ya. Gampang. Jadi nggak usah gaya-gaya. Harus pikirkan akibatnya itu apa gitu loh. Pikir 2 langkah di belakang. Maslahatnya apa, mafsadahnya apa ya. Fa in ra'aita la meningali sira fi akibati dalam akibati ma khairan yang bagusan famdi mongko nerusno sira hing amr. Kalau kamu menimbang di belakangnya itu baik, lakukan ya. Jadi kamu pikir oh ini untuk begini, akibatnya begini, silahkan. Tapi wa in khifta lamun wedi sira ghayyan ing lacut, oh iya itu kesasar ya. Kalau kamu takut itu nanti akibatnya jelek, faamsik mongko ngeker sira. Hendaknya kamu kalau tidak yakin apa yang kamu lakukan, hentikan. Kalau kamu ragu-ragu, hentikan. Kamu harus bertindak dengan keyakinan. Oh saya tamat aliyah ke sini tujuannya ini, silahkan. Saya kau ini tujuannya ini. Jadi harus ada plan ya. Hidup ini harus ada perencanaan yang tepat ya. Kalau kamu tidak jelas atau kamu takut akibatnya tidak bagus, jangan dilakukan ya. Makanya segala sesuatu dipikir. Kalau kamu tidak tahu, tanya pada ahlinya. Umpamanya kamu mau kuliah apa? Kemarin ada anak di kemarin besok itu loh. Tak takut itu apa kan? Kuliah jurusan apa? Hukum. Saya tanya tujuannya apa? Kan harus jelas. Oh saya ingin jadi pengacara. Saya ingin jadi hakim kan kena. Ojo mari ngono fakultas hukum terus lelak mulai nang kampung. Isu-isu dihukum gitu sih. Belum nggak kena gitu, apa tujuannya? Saya tanya kamu tujuannya apa gitu kan harus jelas. Banyak orang ini yang tidak jelas targetnya, akhirnya hanya membuang-buang biaya, ya, rugi, sebab dia tidak ada keahliannya di situ. Makanya segala sesuatu kamu pikir. Kalau kamu tidak yakin, tanya. Oh saya mau jadi insinyur. Kamu punya gambaran, oh saya mau jadi begini, begitu. Nah silakan. Ojo kuliah, mari kok kuliah? Ya saking pantas-pantesan. Jangan buang-buang biaya. Harus kamu pikirkan. Kalau kamu tamat dari aliyah, pintar, berprestasi, kuliah, saya setuju, bagus. Oh kamu ingin kerja, belajar bekerja, bagus ya. Oh saya ngapalkan Quran, bagus. Targetnya harus jelas ya. Jangan hanya ikut-ikutan gitu. Ini yang harus dihindari supaya apa? Tidak rugi ya. Kalau kamu tidak kamu pikirkan eman ya. Biayanya sekolah ini ya, mahal. Rawahu putih. Rawahul Hakim. Rawahu Abdul Razak an Anas. Khudhu minal amali ma tudhiqun. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khudhu minal amali. Khudhu ngalapo sira minal amali saking penggawean amal ya, perbuatan qadrama ing kira-kirane perkara tutiquna kang kuwasa sira kabeh. Ma ing perkara tutiquna kang kuwasa sira kabeh.
Hendaknya kamu melakukan pekerjaan itu yang kamu mampu. Amal di sini bisa berarti ya ubudiyah atau pekerjaan-pekerjaan rutin yang kamu mampu. Fa innallah sunni Allah iku la yamallu ora bosen sapa Allah hatta tamallu sehingga bosen sira kabeh. Jangan sampai kamu bosen. Dalam arti lain, hendaknya kamu berusaha mengambil amalan yang istiqomah. Rasulullah SAW lebih menyukai amalan yang istiqomah walaupun sedikit ya. Adwamuha wa in qalla. Kamu amalkan sesuatu yang langgeng walaupun sedikit. Baca Yasin 1 kali tapi setiap malam, itu lebih bagus daripada kamu baca Yasin 30 kali tapi 10 tahun gak baca lagi. Sepisan tok. Lebih baik kamu baca 1 kali badal maghrib Yasin, Waqiah, Tabarok, rutin 1 kali aja tapi istiqomah. Itu lebih bagus daripada kamu ngoyo-ngoyo ya baca Yasin 50 kali tapi hanya 1 hari. Cok-cok nyeng istilah wong Jawa. Hendaknya kamu mengambil amalan itu yang istiqomah ya. Almarhum ayah saya dulu mengajarkan istiqomah ini hendaknya bisa kamu lakukan minimal itu 3 tahun. Di wiridan Waqiah 3 tahun, wiridan Dalail 3 tahun. Istiqomah, ngelatih istiqomah itu dibikin target 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun kerasa enak ya terus no. Nah, tapi targetnya harus tinggi supaya kita ini betul-betul membiasakan. Lakukan amalan secara istiqomah ya. Sholat sunnah duha 4 rakaat cukup tapi istiqomah. Jangan 1 kali 12 tapi setahun sepisan. Lebih baik kamu beramallah meskipun sedikit tapi istiqomah. Jangan bosenan. Kalau terlalu banyak kamu jadi bosan, jadi capek ya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Aisyah. Kharajtu min nikahin wa lam akhruj min sifahin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharajtu min nikahin. Kharajtu metu ingsun min nikahin saking pernikahan. Artinya Nabi ini lahir dari keluarga yang terhormat, melakukan pernikahan. Walam akhruj kan orang metu ingsun min sifahin saking perzinaan. Jadi Nabi ini dari keluarga yang betul-betul terhormat ya, terjaga pernikahan-pernikahan, tidak dari selingkuhan, bukan anak hasil LKMD, lamar kari meteng disik. Nabi lahir dari keluarga yang baik-baik, lahir dari pernikahan. Hari ini kita menyedihkan sekali ya. Perzinaan ini semakin merajalela. Kemarin ada berita, tidak tahu benar apa tidak, ada 200 sekian anak gadis umur 16 tahun mengajukan pernikahan karena hamil duluan. Banyak kasus hamil. Mungkin ya karena ini, karena kelas online ini. Kan singkatannya menjadi kelon. Kelas online, kelon. Mode daring, modar. Ini. Akhirnya banyak kelon-kelonnya ya, banyak hamil ini. Ini menyedihkan ini. Banyak perzinaan ini berbahaya. Sebab kalau perzinaan ini semakin membudaya, maka ini mempercepat azabnya. Allah menurunkan bencana.
Makanya yang cara bener hari ini mondok iki. Mondok ini kan ya satu jenis lanang tok wedok tok. Ini cara paling aman memang. Lek lanang mbek wedok ya mesti ono konslet min mbek plus ya. Ya Mas yo gak seneng suwi-suwi kok gerenjel ngono suwi-suwi. Lama-lama ya waiting trisno jalaran songko kulino. Saya melihat di Amerika, di Inggris sampai hari ini sekolah-sekolah Katolik itu masih satu jenis, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Ya sampai hari ini memang tidak ada metode yang lebih baik dari seperti ini. Kalau kumpul lanang bewedo, ya kejadian itu sangat mungkin deh. Kasus kehamilan, kasus apa? Ya itu perzinaan. Jadi lanang bewedo deh. Ada min plusnya. Lanang kan kau no sing meteng sopo kau no. Nggak ada kasus. Alhamdulillah di pondok belum ada kasus hamil. Karena wedok toh hamil bek sopo, hamil bek terong gak iso. Makanya yang bener ya si pondok ini. Pondok ini kan laki sendiri, perempuan sendiri. Ya ini cara yang aman sudah. Karena hari ini sudah darurat perzinaan ini di mana-mana sudah. Sekarang anak SMP aja sudah mengenal kontrasepsi ya. Perzinaan ini sudah umum, sangat umum. Survei-survei menunjukkan hubungan seks ini makin lama makin bebas ya. Sulit ya. Saat ini golek arek sing perawan ini semakin sulit ya. Kecuali yang pondokan. Nah, makanya ini harus dihindari ya. Ya salah satunya ya mondok ini. Min ladun Adam saking awit zaman Nabi Adam. Ila an waladani maring yen tong lahiraken ni ing ingsun sapa abi bapak ingsun wa ummi lan ibu ingsun lam yusibni ora ngenani ni ing ingsun min sifahil jahiliyati saking perzinaane kaum jahiliyah apa syai'un suci-wici. Jadi Nabi ini nasabnya jelas. Bin Abdullah bin Abdul Muthalib jelas semua. Tidak ada yang bin remeng-remeng, tidak ada. Bin rame-rame tidak ada. Karena kan perzinaan itu sudah ada, sudah zaman dahulu sudah ada. Jadi orang ini satu laki-laki menggauli satu perempuan. Nanti kalau lahir didelok mirip siapa? Oh mirip Amar, anak Amar. Oh kok iki mirip ambe Nanda, oh berarti anak Nanda gitu. Kok dawa-dawa iki anak Nanda iki. Oh kok pendek berarti anak iku. Jadi zaman biyen ini terjadi arisan. Pernikahan arisan. Sehingga kalau keluar nanti baru dicocok. Kan kok ireng oh anak iku. Kok putih oh anak iki. Lah itu tidak ada. Nabi Rasulullah SAW tidak pernah terjadi perzinaan di nenek moyang kanjeng Nabi. Clear semuanya itu pernikahan. Ini penting deh. Hari ini sudah menyedihkan deh. Pendidikan di luar pesantren itu sudah tidak bisa menjamin anak-anak apakah masih tetap perawan. Yang bisa itu ya menjaga anak sebagai perawan itu hanya dua hal. Satu ya iman akidah yang kuat, mungkin di pesantren. Yang kedua itu celana besi. Jadi anaknya sekolah katok ini gembok. Itu baru. Kalau enggak, waduh anak sekarang sudah repot nih. Takut hamil, ya pakai kondom. Seru. Takut hamil, suntik KB. Jadi anak-anak sekarang ini kalau tidak ada iman, perzinaan itu sudah mudah dilakukan. Karena apa? Mereka sudah pintar supaya tidak hamil bisa, supaya tidak ketahuan bisa. Iya kalau zaman biyen sulit
singitan ke isore gedang. Saiki arek cilik-cilik nang hotel wis pinter dan hotel semakin canggih. Sekarang sudah banyak hotel yang C3, check in, curut-curut, check out. Hotel jam-jaman ini udah banyak sekarang di semua tempat ada. Zaman dulu orang ke hotel pakai KTP. Sekarang sudah ada hotel yang tanpa KTP, mlebu metu ngono tok. Nah ini kan menyedihkan ya, semakin membahayakan. Makanya siapa orang yang masih ingin anaknya selamat ya hanya dua hal. Imannya ya dijaga atau ya digembok itunya. Selebihnya sulit ya. Sulit hari ini sudah pergaulan ini sudah sedemikian bebas dan didukung oleh televisi, didukung oleh inilah setan gepeng gila. Ini musuhnya anak sekarang. Dengan apalagi hari ini moda kelon tadi itu kelas online ini kan membuat orang semua harus beli HP. Kasihan kalau anaknya 3 perlu HP 3. Sudah ada HP perlu paketan. Sudah ada paketan dikira nonton YouTube macam-macam. Ada banyak hal negatif di handphone. Handphone ini ya kalau positif juga ada, negatifnya juga banyak. Konten-konten porno di handphone ini sudah sulit dikendalikan. Menkominfo sampai kewalahan. Setiap hari dia itu memblokir ribuan website akun porno itu. Dan porno itu memang kayaknya memang ada yang sengaja untuk membuat itu. Konten-konten porno itu banyak sekali. Wah, mau di Facebook, mau di Instagram, mau di Twitter, di segala ini ada konten porno. Bahkan game sekalipun. Saya nggak suka game, tapi ada yang bilang game itu sudah ada game yang porno itu. Jadi game, main game itu hadiahnya cewek, itu ada. Ya maksud cewek dalam game. Sehingga memacu anak-anak kecil ini semakin porno ini. Karena game pun game yang porno itu ada. Jadi zaman biyen kan game zaman kubiyen game ular-ularan. Game saiki wis game tumpak-tumpakan ono. Makanya anak-anak yang suka ke warnet harus dicurigai. Jangan-jangan ndelok sing ngono-ngono iku. Dan ini sudah menjadi darurat porno ya. Di Indonesia ini masih pemerintah padahal sudah berusaha untuk mengendalikan, tetapi yang lolos makin banyak ya. Banyak. Saya pernah dikasih tahu ada anak itu Facebook itu loh yang porno blue apa istilahnya apa? Film porno itu banyak. Ternyata itu akunnya bukan akun bahasa Indonesia. Akunnya itu Turki. Aku gak ada bahasa Turki. Jadi buka Facebook nama ini. Isinya ngono-ngono iku tok kodok-kodokan tok iku. Waduh ya bola lagi ditulari dengan bebas. Ada Facebook kan semua orang bisa buka. Ternyata ada Facebook yang isinya film porno itu ada. Jadi mengerikan. Jangan dikira Facebook isinya pertemanan. Ada Facebook yang isinya itu konten-konten film-film porno. Instagram juga, Twitter juga ya. Nah ini yang semakin mendorong ramainya perzinaan ini ya ini. Sehingga sekarang kan sudah sering kita dengar berita anak SD memperkosa adik kelasnya. Masih SD loh. Istung ya apa ngene. Arek cilik wis padha balik mendadak. Cepet balik arek. Nah ndelok film porno ini loh. Makanya di pondok tidak bisa handphone ini ya karena. Dan sudah pernah di pondok sini, di pondok putri malah dirahasia handphone. Isine ya ono sing film ngono-ngono iku. Film gulat-gulat iku. Ngerti aku yo belale arek wedok ngono. Arek lanang waduh yo. Insyaallah lebih parah lagi. Makanya handphone kudu dirahasiai.
Ini yang membuat perzinaan semakin melebar ya seperti ini. Jadi hari ini kita ini sudah harus hati-hati. Makanya di pesantren tidak boleh bawa HP. Wah nanti ketinggalan zaman. Jangan khawatir. Orang zaman ini akan terus bergerak. Tanpa handphone pun kamu tidak akan ketinggalan zaman. Yang penting kan duit-duit. Iso. Saya ini sejak kecil, ayah saya ini tidak punya TV. Kakek saya Mbah Yanwar itu tidak suka TV, tidak punya TV. Karena Mbah Yanwar ini termasuk aliran yang kolot kuno. Musik aja Mbah Yanwar tidak mau. Musik, saya masih ingat waktu kakak saya menikah itu di setel apa jenenge qosidah. Zaman dulu kan belum ada musik-musik Nisa Sabian apa belum ada. Dulu itu qosidah Nasidaria itu. Disetelkan qosidah aja Mbah Yanwar enggak mau, disuruh matikan. Ganti qiraah. Mau jadi manten yo rasa pengajian ngono qiraah. Enggak mau kayak saya itu. Dan enggak punya TV. Maka di rumah saya itu dulu enggak punya TV. Saya kecil sampai besar enggak punya TV. Saya itu beli TV itu setelah menikah. Istri saya minta TV. Itu pun tak belikan TV kecil, TV mobil. Karena saya takut sama ibu saya. Ibu saya juga nggak suka TV. Jadi anak-anak zaman dahulu itu nggak suka TV karena dilatih memang tanpa TV. Ya bisa. Ketinggalan zaman ya orang. Apa sih? TV sini gosip-gosip. Kamu udah ada TV, udah ada handphone itu ya urip, nggak khawatir kok kan tanpa handphone ketinggalan opo. Sing penting duit-duit. Walaupun duit handphone ganti pulsa. Kayak opo handphone. Orang ini yang penting kamu ini lakukan apa yang kamu hadapi ya. Kamu di pondok ngaji sing sergap, sekolah yang rajin. Kamu kalau soal handphone besok lesuki gampang tuh handphone kan? Apa susahnya ya? Tidak ada yang sulit kalau kamu sudah sukses. Tidak yang sulit. Dulu ayah saya nggak pernah ngajak saya pergi ke Sendang Biru aja nggak pernah. Rekreasi nggak pernah. Hari ini saya sudah pergi ke Amerika, saya sudah ke Inggris, saya sudah ke Yunani, ke Spanyol, ke Italia, ke Perancis. Saya sudah keliling dunia. Ayah saya dulu ngajak ke Mendit aja nggak pernah. Jadi kalau soal hidup enak, kamu pasti bisa, jangan khawatir. Jadi kamu harus belajar hidup sederhana. Kalau soal hidup mewah, semua orang bisa. Hari ini saya nggak ngajari anak saya hidup mewah. Anak saya laki-laki semua nggak ada yang bisa nyupir. Walaupun mobil saya di garasi ada 3. Tapi saya nggak ngajari anak saya bisa nyupir. Karena apa? Saya tidak ingin mereka menjadi hura-hura. Nanti kalau suatu saat mereka sukses, beli mobil sendiri. Dulu saya sama ayah saya juga nggak diajari nyupir. Ayah saya nggak punya mobil. Hari ini saya punya mobil. Ya. Untuk hidup senang, semua orang bisa. Tapi untuk hidup susah, tidak semua orang bisa. Makanya kita ini harus siap untuk yang terburuk. Ya. Santri siap miskin. Kalau kaya alhamdulillah. Ojo siap kaya lek miskin stres kan. Nah. Makanya anak-anak kita ini jangan diajari manja. Anak saya laki-laki semua, anak saya cowok-cowok semua. Nggak ada yang bisa nyupir. Walaupun mereka lahir saya sudah punya mobil. Karena saya tidak mau mengajari mereka manja. Mereka harus tumbuh dengan kesederhanaan. Soal menikmati hidup semua orang bisa. Tapi kalau untuk berjuang dalam hidup ini tidak semua orang bisa ya. Ayah saya dulu tidak pernah ngajari saya hidup mewah. Ayah saya tidak pernah ngajak saya rekreasi. Ayah saya ini kiai kolot. Rekreasi paling pol yang alun-alun ya. Posoan yang alun-alun. Apa niku masih jamek buko wis ngono tok. Gak tahu aku ikut dijak nang Mendit lah. Apa Balai Kambang, Sendang Biru tidak pernah. Saya tahu Sendang Biru, tahu Balai Kambang setelah menikah. Istilah bulan madu. Nah, golek dalan oke ini Sendang Biru karo aku tak golek. Hari ini tapi saya sudah pergi ke Amerika, saya sudah pergi ke Inggris, saya sudah
ke Perancis, ke Spanyol, ke Itali. Saya udah pergi kemana-mana. Nggak susah kalau kamu punya uang, mudah gitu loh. Makanya sekarang lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu sudah kaya, semuanya gampang ya. Sekarang belum waktunya kamu bersenang-senang. Sekarang kamu waktunya menanam. Ngaji yang sergap, sekolah yang rajin. Siapa yang menanam pasti akan panen. Tanam yang baik. Nanam lombok panen lombok. Nanam tomat panen tomat. Kita tanamlah yang baik ya. Muka-muka kabeh diparingi ilmu yang bermanfaat. Amin.